Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video learning jurnal kedua dengan materi wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan analisis isu kontemporer yang dibuat oleh saya sendiri, Aulia Rizky Amalia Sarjana Akuntansi, dengan NIP 1999 0421 2025 05 2007. Peserta Latsar CPNS Kemenak Angkatan 69 gelombang 9. Agenda pertama yaitu ada 3 materi. Yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua nilai bela negara, yang ketiga analisis isu kontemporer. Yang pertama wawasan kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebangsaan berasal dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti 1. Ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. 2. Perihal bangsa, mengenai yang bertalian dengan bangsa. Yang ketiga, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mencakup pemahaman sebagai satu kesatuan negara kepulauan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengacu pada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 4. Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nilai bela negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan konteks Indonesia, bela negara adalah menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara dari segala ancaman dan bahaya, yang dilakukan melalui sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap negara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nilai bela negara. Ada 5 unsur yang terkandung dalam bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. 1. Menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan alam. 2. Mempelajari sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. 3. Patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 5. Mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan mental yang tangguh. 6. Mengembangkan diri dan keterampilan agar dapat berkontribusi bagi negara. 7. Menjaga kerukunan sosial dan menghormati sesama. 8. Mendukung produk dalam negeri dan ekonomi rakyat. Yang ketiga, analisis isu kontemporer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, analisis berarti menyelidiki sesuatu, menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagiannya, lalu mencari makna dan kaitannya. Sementara itu, isu diartikan sebagai masalah yang dikedepankan atau pokok persoalan, dan kontemporer berarti semasa atau pada masa kini atau dewasa ini. Oleh karena itu, analisis isu kontemporer dapat dipahami sebagai proses menyelidiki dan menguraikan pokok-pokok persoalan yang terjadi pada masa kini, serta mencari makna dan kaitannya secara mendalam. A. Perubahan lingkungan strategis. 6 modal untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. 1. Modal intelektual. 2. Modal emosional.
3. Modal sosial. 4. Modal ketabahan. 5. Modal etika atau moral. 6. Modal kesehatan. Jenis isu terbagi 3. 1. Isu saat ini atau current issue. 2. Isu berkembang atau emerging issue. 3. Isu potensial. Teknik analisis isu terbagi 2. 1. Teknik tepisan isu. Alat bantunya menggunakan kriteria USG. Urgency, yaitu seberapa mendesak dibahas dan ditindaklanjutinya. Seriousness, yaitu seberapa besar akibat akan timbul. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan jika tidak segera ditangani. Yang kedua, teknik analisis isu menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan atau kemampuan berpikir, hubungan, sebab akibat, penggambaran isu dan pemecahannya. Terima kasih.